Untuk teman-teman yang baru memulai, jangan patah semangat. Persaingan itu berat, tapi kalau kita semangat, insya Allah kita bisa. Dengan produk kita yang bagus, berkualitas, insya Allah customer kita akan datang. Kita menjaga kepercayaan customer itu yang paling penting. Terus, jangan malu untuk belajar. Halo Sobat Imaji, senang banget bisa ketemu lagi di podcast Ruang Imaji. Tempat berbagi cerita, inspirasi, dan perjalanan yang luar biasa dari para UMKM. Kali ini kita akan punya satu cerita yang bikin semangat. Dari pengusaha pempek, dari bisnis rumahan, yang ternyata hasilnya bisa ngebut dengan pendapatan yang luar biasa hanya dengan ketekunan dan inovasinya. Sesuai dengan namanya, Empempek Kebut. Pengen tahu ceritanya? Penasaran dong? Gimana usaha dapur sederhana ternyata bisa menghasilkan cuan yang ngebut? Yuk kita dengerin langsung dari owner Empempek Kebut, Mbak Eka Paramita. Halo Mbak Eka Paramita. Hai. Enaknya dipanggil apa nih? Mbak Mita? Panggil Mbak Mita aja kali ya. Oke, Mbak Mita. Mbak Mita, boleh tahu nggak nih, udah berapa lama sih usaha Empempek ini berdiri? Udah sekitar 5-6 tahun ya, 5-6 berawal tahun. dari COVID tahun 2020 udah mulainya gitu. Dari COVID awal-awalnya ya? Awal-awalnya dari COVID. Mbak Mita, boleh cerita nggak gimana sih asal muasal empek-empek ini diberi nama Empempek Kebut? Pempek Kebut itu awalnya anak saya yang ngasih nama tuh Kebut, karena kan kita itu di rumah aja pada saat COVID, di rumah aja, jadi yang bantuin itu anak saya ada 2. Yang pertama bantu nganter-nganter, jadi belum selesai nganter, udah nganter lagi, wah ini mah kebut-kebutan mah katanya, jadilah dinamain, udah dah namanya Pempek Kebut aja gitu awalnya, yang dari nama yang nggak sengaja. Jadi dari kebiasaan aja gitu? Iya, Ayo dari kebut, buru-burunya itu, Oh. ayo Kebut ini, anter ini, akhirnya ya begitu. Oh, jadi Jadi- asal muasal Empempek Kebut itu karena memang kebut-kebutan nih antar-antarnya? Kebut-kebutan, Oh, antar Masya kan Allah. dari bikin, terus nganterin, terus dari nganterin ini udah nganter tempat lain lagi, jadi dia ngerasa dikebut-kebut gitu kan anak-anak belajarnya di rumah semua waktu itu kan, jadi emang anak saya yang nganterin yang pertama gitu. Berarti kerja sama anggota keluarga nih ya Mbak Mita ya? betul banget Dalam awalnya. usaha ini. Mbak Mita, ada nggak sih momen paling berkesan dulu nih pertama kali jualan pempek? Bukan jualan ya, niatnya pertama bukan jualan, cuman mau bikin-bikin aja karena ngisi waktu luang. Saya kasih tetangga, akhirnya tetangga itu bilang, aku nggak mau dikasih lagi, aku pengennya beli. Nah, berawal dari itu tuh, terus dirasa enak, akhirnya ya keterusan dijual. Berarti dari bagi-bagi awalnya ya? Dari Karena kan ngisi bagi-bagi. waktu luang, bikin-bikin pempek kayak gitu, saya cicip-cicipin ke tetangga, cocok, dan mereka akhirnya beli dong, nggak mau dibagi lagi. Memang asli dari Palembang ya Mbak Mita ya? Saya asli Palembang. Oh, asli Palembang. Makanya Amang Pempek spesialis banget ya. Tangannya udah tangan Palembang ya. Tangan Palembang gitu kan. Selain empek-empek nih, di Empempek Kebut sendiri ada produk lain nggak sih Mbak Mita? Ya, pempek itu ya ada turunannya lah Ada ibaratnya kan. turunannya. Kayak dari jadi tekwan, terus jadi laksan, terus ada bentuk-bentuk bermacam-macam bentuk ya, kayak adaan, kulit, lenjer, kapal selam. Ya, itu aja sih. Jadi kan kalau di Palembangnya sendiri empempek kan satu bahan, dikasih santan dia jadi laksan, jadi celimpungan, dikasih kuah bening jadi tekwan, ya kayak gitu. Tapi satu tetap produknya dari ikan yang awalnya empempek. Jadi dari proses pembuatan pempek itu berarti sama semuanya atau gimana nih proses pembuatan ini Mbak? Bahan dasarnya sama. Sama. Bahan dasarnya sama, cuman pendampingnya yang beda-beda. Jadi kalau pempek kan pakai cuko. Ketika dia dikasih kuah bening jadi tekwan, kayak bakso ikan lah ya, itu jadi tekwan. Nanti begitu jadi kasih santan merah jadi laksan, begitu santannya kuning jadi celimpungan. Jadi bahannya hampir sama, kurang lebih sama. Jadi satu bahan baku nih. Satu bahan baku. Itu dia terigu atau kanji ya Mbak Mita? Pioka. Yoka. Dicampur dengan Ikan. ikan. Berarti di prosesnya itu tepung kanji dicampur ikan. Kalau saya ikan, garam, telur, air, sama tepung kanji, tapioka tadi. Udah tanpa MSG dan
tepung terigu, jadi gluten free. Oh. Alhamdulillahnya gluten free. Ya keunggulan pempek kebut ya. Keunggulan. Oh, Bebas keunggulan. MSG dan gluten free. Jadi aman untuk anak-anak. Ngomongin masalah bahan baku, untuk ikannya saya punya langganan satu toko emang jual bahan-bahan ikan. Ikan kualitas, ikan tenggiri pilihan. Tenggiri pilihan. Iya, super, tenggirinya super. Saya pernah coba kalau di Palembang sendiri tuh nggak pakai ikan tenggiri. Oh. Iya, dia pakainya ikan gabus, kan Palembang nggak punya laut. Oh iya. Jadi bahan dasar kalau di Palembang cenderungnya pakai ikan gabus. Hmm. Tapi karena di sini ikan gabus susah, jadi saya pakai ikannya tenggiri. Ternyata malah lebih lebih enak. enak ya. Iya, lebih enak, lebih kenyal kayak gitu. Jadi yang membedakan empempe kebut sendiri dengan empempe yang lain, pertama tidak ada penambahan terigu, betul? Ya, gluten free. Gluten free ya, jadi aman ya untuk anak-anak, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus alergen ya, Iya, alergen betul. dari gluten juga. Lebih sehat juga berarti ya Mbak Mita ya. Sebenarnya kalau udah ikannya bagus, pempek itu pasti enak. Jadi nggak ada bau ikannya. Kan orang kadang mau makan pempek amis, bau ikan, aroma ikan itu kan nggak suka ya. Iya, betul. Nah ini karena ikannya segar, jadi bau ikannya tuh pas direbus itu wangi. Jadi Bukannya amis tapi malah wangi. wangi ikan segar gitu loh. Karena memang pemakaiannya itu benar-benar ikan tenggiri super ya, Iya, yang ikan kualitasnya tenggiri. bagus, jadi Insya premium Allah. ya. Iya. Jadi dari bahan premium, insya Allah pempek kebut juga menghasilkan produk yang premium Insya juga Allah, ya. Insya Allah. Sahabat Imaji semuanya, pempek kebut dicatat ya, pempek kebut kualitasnya premium. Mbak Mita sendiri ada nggak sih gimana untuk membangun identitas brand ini gitu agar dikenal masyarakat? Pertama dari mulut ke mulut kan, terus saya coba pakai IG, kebetulan ada IG-nya pempek kebut, terus saya lewat Facebook juga, sama grup-grup kayak UMKM, tuh wadah-wadah dari UMKM itu juga membantu sekali. Jadi kita cukup promosi, tambah reseller dengan teman-teman itu kan, jadinya makin melebar, meluas gitu. Jadi strategi promosinya itu awalnya dari mulut ke mulut, lalu dibuat sosial medianya, dan sampai sekarang peminatnya itu udah lebih dari luar Jawa aja nih. Kiriman terjauh itu sampai Palopo pernah. Palopo, Makassar, Batam. Terakhir kemarin saya kirim ke Jombang, Blitar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Pempek kebut ini sendiri kan di Depok nih ya, Depok Jawa Barat. Bagaimana cara pengiriman yang aman nih Mbak Mita nih untuk pemesanan-pemesanan yang berada di luar Pulau Jawa? Kebetulan kan kita plastik vakum ya. Ya. Nah, dengan plastik vakum ini kan ketahanan kualitasnya lebih terjaga. Terus ada pengiriman paksel. Paksel. Iya, pengiriman paksel tuh hanya 1 malam sampai. Dia juga bergaransi jika tidak sampai uang kembali atau ada kerusakan di pempek itu. Jadi selama ini sih saya masih pakainya paksel. Kalau emang agak jauh bisa pakai JNE atau JNT yang 1 malam. Mbak Mita bisa dijelasin nggak sih nih, ini produk pempek kebut kan ya? Ini ada apa aja sih? Ini salah satu produk kita, produk bestseller. Produk bestseller itu pempek campur yang terdiri dari adaan, lenjer, telur dengan kulit. Dengan membeli satu produk ini, kita udah bisa mencicipi semua varian pempek yang ada. Jenis-jenis varian Jenis-jenisnya. pempek. Jadi pempek telurnya ada, lenjernya ada, adaan, kulit. Untuk cukonya sendiri ini nih Mbak Mita. Nah, ini dia rahasianya. Nah, boleh Ini dong nih dibagi rahasianya. nih Mbak Mita. Karena cuko ini saya masih impor gulanya itu dari Palembang. Dari Palembang. Tetap dari Palembang. Belum dapat di sini ini. Cukonya ini dari sini tuh gulanya itu masih cair, terus dia nggak pekat. Nah, kalau di Palembang itu ada cuko gula aren linggau namanya. Nah, itu masih saya ambil dari Palembang. Salah satu rahasia pempek kebut ini dari cukonya. Dari cukonya. Cukonya sendiri itu Betul, istimewa ya. Istimewa. Karena memang bahannya itu cuma ada di Palembang. Iya, karena khas cukanya itu kan kalau di sini gulanya tuh kuning. Jadi kalau ini dia pekat, terus kental, dan rasanya beda deh menurut aku. Itu berarti untuk komposisi inovasinya itu ini yang udah paling tepat menurut Mbak Mita. Iya, udah dicoba berapa tahun ini ya, maksudnya dengan rasa kualitas gula, pedesnya, asemnya, ya inilah yang cocok
gitu. Ini untuk kemasannya sendiri Mbak Mita, ini apa nih? Boleh dijelasin nggak? Kita udah pakai plastik vakum. Plastik vakum. Plastik vakum ini mencegah bakteri masuk ke dalam pempek. Jadi kalau untuk pengiriman luar kota perjalanan 1 malam itu insya Allah aman. Oh. Bahkan saya udah pernah coba kirim ke Palembang sendiri ya, maksudnya tes ini kekuatan kemasan ini 2-3 hari itu masih enak pempeknya. Oh, masih bagus. Masih bagus. Cuman kan kita untuk menjaga kualitas kita nggak berani untuk ke customer 1 malam saja cukup. Tapi kalau untuk 2-3 hari di perjalanan dia rasanya masih oke. Selama sealnya tidak terbuka. Selama kemasan tidak rusak ya. Selama kemasan tidak terbuka, insya Allah dalamnya masih enak, kualitasnya belum berubah dan dia masih oke lah. Masih 2-3 hari ya. Jadi untuk pengiriman luar kota bisa menggunakan paket yang 1 malam tadi. Pakai 1 malam, iya. Untuk peluang dan tantangan yang dihadapi Mbak Mita saat ini nih. Kalau sekarang ya, sekarang banyak penjualan itu di bawah harga. Maksudnya itu pempek sekarang itu ada yang 1.000, ada yang 2.000. Jadi customer itu terkadang mikirnya harga, bukan kualitas, murah dulu. Nah, untuk meyakinkan harga kita cocok dengan kualitas kita, nah itu agak susah. Maksudnya banyak customer yang kurang percaya setelah cicip, baru tuh, oh iya beda rasanya dengan yang murah, kayak gitu sih. Terus peluang pasar kita itu mungkin kurang luas gitu loh. Mungkin kedepannya ya perlu offline. Kayaknya kita buka warung. Cita-cita. Betul. Cita-cita pengen buka warung, terus pengen buka yang di Tok-Tok, terus Shopee atau marketplace lah ya. Tapi belum nih, lagi berusaha. Tapi untuk pempek kebut itu kan peluangnya memang bagus nih Mbak Mita ya, apalagi dengan banyak review dari customer ya yang repeat order lagi gitu ya. Nah, untuk Mbak Mita sendiri nih, cara mengatasi persaingannya ini apa nih? Ya bertahan dengan kualitas. Nanti pembeli itu akan balik sendiri. Maksudnya kita promo misalnya di IG atau ikut pameran, bazar. Itu membantu tuh bazar tuh. Misalnya ada bazar di wali kota, kita kan ikut. Terus selain kita ikut bazar, kita bagi-bagi kartu nama. Jadi dengan begitu pembeli datang lagi. Dan ini gluten free dengan MSG itu termasuk yang membantu sekali untuk orang customer kembali membeli ke kita itu. Karena kelebihan yang ada dengan gluten free dan memang ya rasanya premium ya, karena dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi, premium juga. Karena rasanya mirip banget dengan di Palembang. Oh, jadi kalau kita jajan pempek Palembang yang merek-merek brand-brand terkenal, insya Allah sih pempek kebut nggak kalah saing rasanya. Karena memang asli Palembang ya, yang bikin orang Palembang juga dan bahannya pun dari Palembang. Bahannya dari Palembang. Menurut Mbak Mita ini, dengan jadi seorang pengusaha empek-empek ya, UMKM rumahan ini, ada nggak sih nanti suatu saat akan punya cita-cita untuk membuka lapangan pekerjaan nih? Untuk sekarang ini ya, kalau ada yang bantu udah. Jadi maksud saya kalau semakin besar, mungkin saya bisa merekrut ibu-ibu yang sekitar sini untuk membantu produksi. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja baru. Mungkin ada tim produksi, nanti ada tim marketing, dan ada yang kurir juga. Karena kan kalau kita pakai kurir yang ada kan, yang Gojek atau Grab itu kan lumayan ya. Kalau kita menyediakan PO, COD di mana dengan kurir kita sendiri, mungkin akan lebih murah. Berarti usaha pempek kebut ini selain mempunyai tujuan memberdayakan orang di sekitarnya dengan mempertahankan kualitas ya, kualitas yang tinggi, rasa ya, itu yang dicari untuk kepercayaan customer ya Mbak Mita ya. Iya, betul. Berarti produksi pempek kebut ini dia juga ikut mendukung pengusaha lokal nih Mbak Mita. Iya dong. Pengusaha lokal di bidang kan bahan produksi pempek sendiri dari ikan ya. Jadi kan itu kita pemilihan ikannya bagaimana? pemilihan ikan yang premium dengan tepung tapioka yang premium juga. Jadi pengusaha-pengusaha yang di sekitar kita, penopang kita itu juga terbantu karena kan kita otomatis berbelanja dengan lingkungan kita sendiri.
itu toko-toko di sekitar kita. Jadi dengan adanya pempek kebut juga membantu Perekonomian perekonomian sekitar ya. sekitar. Misalnya kayak cabe, terus bahan-bahan lainnya itu kan dibeli di warung-warung sekitar kan, jadi bisa membantu juga. Untuk pempek kebut sendiri nih, sudah ada lisens apa aja nih Mbak Mita? Alhamdulillah nih pempek kebut udah halal. Terus merek kebutnya udah Haki, dan pempek kebut ini di bawah Departemen Perikanan dan Kelautan juga, binaan. Sudah binaan, Iya, sudah pempek kebut binaan. ini ya. Berarti Binaan. memberdayakan usaha ikan juga nih Mbak Mita? Iya, betul. Jadi kita kan apa sih kalau orang sekarang bilangnya makan ikan itu lebih bergizi, lebih sehat. Nah, dengan ikan yang lebih bergizi dan bersehat, kita dengan produk pempek ini kan bisa disenangin semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa juga. Jadi mendukung program pemerintah juga ya? Iya. Makan ikan yuk, betul ya? Iya, makan ikan. Makan iya. ikan yuk, makan ikan yuk sahabat Imaji, dengan makan pempek kebut. Dijamin rasanya pasti enak. Sejauh ini nih ya, respon pelanggan Mbak Mita tuh gimana? Alhamdulillah sekarang sih makin baik ya, maksudnya orang percaya, itu dengan pempek kebut yang tanpa MSG dan gluten free, orang-orang itu percaya, terus customer loyal ya, maksudnya beli lagi, belum ada komplain. Paling beberapa ada yang komplain di cuko. Cukonya kenapa tuh Mbak Mita? Cukonya kepedesan. Ternyata lidah orang sini sama lidah orang Palembang asli itu berbeda. Jadi ada beberapa customer saya yang cabenya minta dipisah atau cabenya dikurangin. Cuman itu aja sih alhamdulillahnya. Karena beda lidah ya. Beda lidah. Beda lidah. Orang Palembang lebih senang pedas sepertinya. Berarti Mbak Mita punya harapan tersendiri nggak nih dengan jadi pengusaha pempek ini? Berarti yang sudah tergabung dalam komunitas UMKM ya Mbak Mita? Iya. Sudah tergabung dalam komunitas UMKM. Punya harapan tersendiri nggak sih? Ada dukungan dari pemerintah atau komunitas sendiri nih untuk produk Mbak Mita sendiri nih? Kalau dukungan dari pemerintah, alhamdulillah si halalnya dari pemerintah. Oh, sudah dari pemerintah. Halal gratis dari UMKM, ada self declare waktu itu. Jadi kita program dari UMKM, kita mengajukan produk kita dan itu semuanya gratis sampai keluar halalnya, dibimbing. Terus lagi Haki juga dari pemerintah, alhamdulillah juga gratis dari UMKM. Terus kemarin saya ikut pelatihan-pelatihan yang ada. Kemarin terakhir saya dari itu Balai Pengujian itu udah ada yang perikanan ada juga gitu. Untuk masuk ke dalam komunitas UMKM sendiri tuh ada caranya nggak sih Mbak Mita? Kita punya usaha. Kita punya usaha di bidang kuliner atau craft juga bisa, usaha-usaha lain bisa, dan nanti kita bisa bergabung satu kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan. Nah itu masing-masing kelurahan ada UMKM-nya. Jadi misalnya kita Sukamaju nih, saya kan di Sukamaju, jadi nanti di Sukamaju bergabung, ada pengurusnya, di data. UMKM itu di pendataan terus, dari kelurahannya itu didata juga. Selalu ada pendataan. Iya, selalu ada pendataan. Jadi bisa ikut bergabung dan itu dibimbing. Oh ya, aku juga ikut ada kayak bisnis inkubasi. Oh, apa itu Mbak? Dari UMKM juga. Ah. Jadi maksudnya teman-teman yang udah sukses membimbing teman-teman yang masih belum sukses. Jadi kita diarahkan bagaimana cara promosi. Nah itu biasanya ada namanya kelas inkubasi. Itu dari UMKM juga. Jadi ya alhamdulillah sih UMKM sangat membantu untuk perkembangan bisnis pempek ini terutama. Jadi pemerintah itu membantu perkembangan ya bisnis UMKM di sekitar diperhatikan pemerintah. Jadi kayak sekarang kan ada Koperasi Merah Putih ya. Nah di Koperasi Merah Putih juga produk UMKM bisa bergabung, bisa masuk, dijual belikan di sana. Jadi dia siapin kayak produk frozen, dia punya freezer. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini pemerintah sangat membantu. Jadi untuk semua pengusaha UMKM yang mau ikut bergabung ke komunitas UMKM, itu berarti mendaftarkan diri ya?
Iya, mendaftarkan diri asal selama dia punya usaha, KTP-nya di kelurahan yang dituju, itu bisa bergabung. Nah, Mbak Mita nih, sahabat Imaji yang dari tadi udah ngedenger nih ya, kelebihan-kelebihan pempek kebut ini sendiri. Gimana nih cara mereka untuk menghubungi Mbak Mita nih? Seandainya mereka mau, aku penasaran nih pempek kebut seperti apa rasanya gitu. Bagaimana cara Mbak Mita? Bisa hubungi WA saya di 0813 10 134 126. Bisa juga buka IG-nya di Pempek Kebut. Itu bisa ya? Bisa. Nah, sahabat Imaji nanti ditulis ya di deskripsi bawah di box untuk alamat, nomor telepon juga sosial media dari Pempek Kebut. Mbak Mita sebagai salah satu nih pengusaha UMKM rumahan yang sukses ya, terbilang sukses ini, Amin. punya nggak motivasi untuk semua sahabat-sahabat Imaji semua yang baru merambah nih, baru mau memulai? Ada nggak sih motivasi yang mendukung? Untuk teman-teman yang baru memulai, jangan patah semangat. Persaingan itu berat, tapi kalau kita semangat, insya Allah kita bisa. Dengan produk kita yang bagus, berkualitas, insya Allah customer kita akan datang. Kita menjaga kepercayaan customer itu yang paling penting. Menjaga kualitas dan kepercayaan customer. Terus jangan malu untuk belajar. Itu, jangan malu untuk belajar. Karena semakin banyak kita belajar, semakin luas, semakin banyak pengetahuan kita, maka usaha kita akan semakin maju. Itu aja, Mbak. Wah, seru banget ya sahabat Imaji obrolan kita hari ini dengan Mbak Mita sebagai owner pengusaha Pempek Kebut. Makasih banyak Mbak Mita sudah mau berbagi sama-sama. cerita untuk sahabat-sahabat Imaji. Terima kasih juga sudah berbagi tips dan trik. Sukses terus untuk Pempek Kebutnya. Biar makin kebut ya. Makin kebut, makin kebut keluar. Amin. Cerita hari ini sudah selesai, tapi Imaji kita terus berjalan. Kadang yang kita butuhkan hanya satu ruang kecil untuk bercerita, dan ruang Imaji selalu terbuka untuk itu. Ini Imajiku. Imaji versi kamu apa?